Shalom, selamat tahun baru tahun 2022. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran 1. Ibu berharap semua sehat dan berbahagia. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita dengarkan pujian ini. Serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya
Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih-Mu kepada kami. Kami telah melewati tahun 2021 dengan penuh sukacita. Kami mendapat kekuatan dan kesehatan. Itu semua karena kebaikan Tuhan kepada kami. Biarlah di tahun 2022 ini yang akan kami jalani bersama Tuhan semakin bergiat belajar agar anak-anak-Mu berhasil. Berkati yayasan kami dan semua yang bekerja di sekolah ini. Berkati orang tua kami di mana saja pun mereka bekerja. Ajari kami melakukan yang terbaik. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak Ibu, kita mulai dengan materi. Materi sebelumnya ujian semester 1 tahun pelajaran 2021. Materi pelajaran hari ini lanjutan bab 8, presentasi hasil observasi mengenai beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab di kalangan remaja. Pembacaan Alkitab diambil dari Roma 12 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu bunyi firman Tuhan kepada kita semuanya. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami presentasi hasil observasi mengenai beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab di kalangan remaja. Anak-anak Ibu akan memberikan pretest. 1. Tuliskan pengertian ibadah. 2. Tuliskan pengertian doa. Anak-anak Ibu yang PJJ setelah dijawab, foto dan kirim ke Discord. Ibu beri waktu menjawab 5 menit. Waktu menjawab telah selesai. Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk membaca buku halaman 123 sampai 124. Waktu membaca telah selesai. Kita ke materi pelajaran. 1. Presentasi hasil observasi mengenai beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab di kalangan remaja. 2. Sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. 3. Apakah semua doa dijawab sesuai dengan permintaan? Nah, hentikan videomu, Ibu menjelaskan materi yang pertama. Presentasi hasil observasi mengenai beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab di kalangan remaja. Anak-anak Ibu, pengertian beribadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan Allah. Tujuannya
untuk mendapatkan kebahagiaan untuk keluarga maupun masyarakat. Pengertian berdoa adalah persekutuan antara pribadi dengan pribadi, serta ucapan syukur kepada Tuhan Allah. Sedangkan pengertian Alkitab adalah agar kita tahu tentang mujizat Allah dan perumpamaan daripada Allah. Dengan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab, kita membina hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama manusia. Bagian yang kedua, sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Sebagai umat Kristen, jika kita ingin bertemu dengan Tuhan, harus bersikap sopan, berpakaian sopan, menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Contoh, ketika Musa bertemu dengan Tuhan di hutan belukar di Midian, Tuhan Allah meminta untuk menanggalkan alas kakinya karena tempat yang dipijaknya itu adalah kudus. Yesus juga mengajarkan kita yang baik dan benar dalam berdoa yang tertulis pada kitab Matius 6 ayat 5-8. Kamu baca di rumah. Jadi kehadiranmu di gereja amat penting dalam rangka memupuk persekutuan dengan Tuhan Allah. 3. Apakah semua doa dijawab sesuai dengan permintaan? Ya, jawabnya. Ya, doa kita akan dijawab. Kita akan menerima jawaban atas doa-doa kita. Namun, jawaban itu diberikan Tuhan berdasarkan pertimbangan Allah. Dalam kitab Injil Matius 21 ayat 22 tertulis, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Jadi Allah adalah Bapa yang pengasih dan Ia lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dengan demikian, jangan berhenti berdoa ketika apa yang kita minta belum dijawab oleh Tuhan. Ibu akan memberikan kesimpulan. Kesadaran untuk beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab haruslah lahir dari dalam diri sendiri. Dengan demikian, imanmu bertumbuh dalam ketaatan kepada Tuhan Allah. Sekarang ibu akan memberikan post test. Ini akan kamu kerjakan. 1. Jelaskan bagaimana sikapmu bertemu dengan Tuhan. 2. Tuliskan bunyi kitab Matius 21 ayat 22. Pelajaran kita sampai di sini. Pelajaran minggu depan baca buku halaman 70. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pelajaran kami pagi ini yang mengingatkan kami harus setia beribadah, berdoa, membaca Alkitab, agar Tuhan memperkenankan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Pada akhir pelajaran kami Tuhan, kami bersyukur, kami bersuka cita karena semuanya itu adalah berkat dari Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.